Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa menaungi kehidupan kita, sebab kita yakin dan percaya bahwa Dia senantiasa hadir dalam hidup kita bersama. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi malam saat ini, dan kita persiapkan hati pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam hari ini kami hendak kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang terus menuntun menyertai kami sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini akan bersama kita baca dari kitab Perjanjian Baru, tepatnya di Injil Matius pasal 13, ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin satu waktu kita pernah merasa kecewa ketika berhadapan dengan kenyataan kehidupan yang begitu berat, penuh dengan penderitaan, dan tak ubahnya kehidupan kita sebagai orang percaya dengan yang belum atau tidak percaya itu sama saja. Kita aktif berpelayanan, kita rajin beribadah, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin bersekutu, tapi toh kehidupan kita tidak jauh lebih baik dengan kehidupan orang-orang pada umumnya yang kita jumpai. Kadang kita harus merasa kecewa ketika harus menjadi korban kejahatan. Kita berusaha untuk menjadi baik, tetapi ternyata justru orang membenci kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kita berupaya untuk menasihati orang untuk bisa melakukan kebaikan, tapi ternyata yang kita peroleh justru sebuah penolakan, dan penolakan. Itulah sebabnya beberapa orang kemudian menjadi kecewa. Untuk apa saya menjadi baik? Toh pada akhirnya kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan kehidupan dunia. Dan harus juga terseret kepada sebuah penyesatan yang terjadi dalam dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin pada satu masa kita pernah berimajinasi. Andai kata Tuhan dengan kuasanya itu membuat semua orang percaya. Dengan kuasanya, dengan otoritasnya, orang-orang dibuat menjadi percaya kepada Dia. Sehingga apa? Pengajaran yang diterima adalah kebaikan. Nah, tentu kita membayangkan kalau semua isinya adalah orang percaya, maka hidupnya pasti akan lebih baik. Akan bisa bersama-sama dalam kebersamaan. Karena apa? Masing-masing sudah diajarkan tentang kebaikan. Namun faktanya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga bisa menemukan kejahatan tetap saja ada. Yang namanya orang jahat itu ternyata bukan hanya mereka yang tidak percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, tetapi mereka yang punya kalung salib, label salib, mengaku diri sebagai orang Kristen pun ternyata
harus kedapatan melakukan kejahatan-kejahatan yang seharusnya tidak dia lakukan. Nah, artinya imajinasi kita gagal. Atau mungkin kita kemudian berimajinasi andai kata Tuhan meniadakan kejahatan. Inilah yang kemudian dilakukan oleh banyak orang, berpikir bahwa Tuhan itu tidak ada. Kalau Tuhan itu ada, kenapa harus ada kejahatan? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan pasti bisa meniadakan yang namanya kejahatan dalam kehidupan. Dan itu menjadi sesuatu yang kadang-kadang kita bayangkan bisa terjadi. Pasti kita akan berjumpa dengan kebaikan semata. Di mana-mana kita akan bertemu dengan orang baik. Di mana-mana kita akan diterima dengan baik, dengan penghargaan, dan seterusnya. Namun kenyataannya, karena kita memang sudah lahir dalam kondisi berdosa, maka rasanya itu menjadi satu hal yang perlu juga disingkirkan dari imajinasi kita. Karena kejahatan itu memang sudah mendarah daging dalam kehidupan manusia yang berdosa. Dan bawaan untuk melakukan dosa itu lebih kuat, lebih besar daripada ketika harus melakukan kebaikan di dalam kehidupan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, atau mungkin kita berimajinasi dengan seketika Tuhan membuang atau menghukum orang yang melakukan kejahatan. Artinya kita berpikir ini pasti akan menimbulkan efek jera. Begitu melihat orang jahat melakukan kejahatan, tiba-tiba Tuhan menghukum dengan satu cara yang spektakuler, entah kilat menyambar atau apapun lah. Kita mungkin berpikir bahwa itu bisa menimbulkan efek jera, sehingga orang tidak main-main. Namun kenyataannya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kita harus menemukan bahwa Tuhan menghormati pilihan setiap orang. Bahkan ketika manusia itu memilih untuk melakukan kejahatan pun, ternyata konsekuensi logis diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Punya kebebasan untuk memilih dalam kehidupan itu tetap ada. Sebagaimana Allah menghormati pilihan Adam dan Hawa untuk memberontak kala itu, ternyata hal yang sama juga terjadi hingga hari ini. Manusia tetap mendapatkan kebebasan untuk memilih apakah dia menjadi jahat ataukah dia berbuat baik dalam kehidupan. Nah, semakin putus asalah kita. Dan kemudian kita mulai berpikir apa bedanya kehidupan kita sebagai orang percaya dengan dunia kalau seperti ini. Kita seolah-olah tidak ada tembok pemisah. Dan itulah yang membuat kita kemudian menjadi kecewa dalam menjalani kehidupan ini. Nampaknya Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus paham dengan situasi ini. Itulah sebabnya dalam pelayanannya salah satu perumpamaan yang dia munculkan adalah tentang gandum dan ladang. Gandum dan lalang yang ditanam di ladang. Nah, satu hal yang pasti adalah ini mau memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kehidupan kita sebenarnya ketika kita ada di muka bumi ini. Ladang menggambarkan kehidupan dunia, Sang Tuhan menggambarkan Allah sendiri. Ternyata musuh iblis itu juga berperan, tetap aktif untuk berkarya. Dan pada akhirnya ada lalang dan gandum. Cerita singkatnya ketika sang tuan ini menabur benih, bisa tumbuh, tapi ternyata pada saat yang sama tumbuh lalang. Maka para hambanya bertanya, dari mana ini? Oh, dari musuhku. Maukah dicabut? Enggak usah, biarkan mereka tumbuh bersama. Baru nanti ketika musim menuai, lalangnya dikumpulkan berkas demi berkas, dibakar, sementara gandumnya dimasukkan ke dalam lumbung. Nah, perumpamaan yang sangat sederhana ini mau memberitahukan kepada kita, meskipun kita pernah berpikir bahwa seolah-olah tidak ada bedanya dalam kehidupan iman kita bersama sebagai orang percaya dengan yang belum atau tidak percaya, sebenarnya ada sebuah perbedaan yang paling mendasar, seperti lalang dan gandum. Memang terlihat sama di permukaan. Lalang dan gandum itu ketika belum berbunga, belum berbuah, itu kelihatannya sama, daunnya sama, pertumbuhannya sama, bahkan lalang itu lebih cepat pertumbuhannya. Jadi memang kelihatannya sama dari luar. Tetapi ternyata ada sebuah perbedaan yang signifikan. Memang keduanya mirip.
Ini memberitahukan kepada kita bahwa memang ketika kita menjadi percaya, memang sekilas kita tetap sama. Sekilas kita sama. Kita masih ada di bumi, kita masih harus berkarya, kita tidak kebal dengan penderitaan, kita harus mengalami apa yang dialami oleh banyak orang. Dan pergumulan-pergumulan mereka pun juga menjadi pergumulan kehidupan kita. Tapi tentu ada sesuatu yang berbeda, seperti gandum dan lalang, yaitu kualitas kehidupan. Nah, itu menunjukkan kepada kita bahwa terdapat kejelasan yang pertama tentang sumbernya. Jadi gandum itu dari sang tuan, sang pemilik ladang. Sementara benih dari lalang itu adalah musuh yang jelas-jelas ada. Ini memberitahukan kepada kita agar kita ini harus waspada. Iblis selalu siap untuk menyamar menjadi apa saja untuk menyesatkan kita. Iblis begitu cerdiknya untuk menyerupai kebenaran dalam rangka untuk membuat kita terseret kembali jauh dari Tuhan. Dengan pemikiran-pemikiran, dengan ide dan gagasan, dengan kelemahan-kelemahan manusiawi dan seterusnya. Waspadalah. Tapi yang jelas sumbernya berbeda. Sang tuan dengan sang musuh. Dan orang percaya adalah benih dari sang tuan yang menaburkan itu di ladang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, oleh karena itu penting bagi kita agar kita tidak tertipu dengan si jahat yang mencoba menyesatkan kita dengan menyerupai apapun yang kadang-kadang menipu pemandangan kita, pemikiran kita dengan hal-hal yang tidak benar. Namun demikian kita tetap harus percaya bahwa dipastikan kualitas benih gandum itu lebih baik daripada benih lalang. Memang tujuan lalang itu adalah untuk menghancurkan. Tujuan lalang itu untuk membinasakan, untuk menghimpit, untuk merampas tempat bagi sang gandum untuk bisa bertumbuh. Tapi tentu sebagai orang-orang yang percaya, kita akan dikuatkan untuk bisa tetap mampu bertahan. Bersama-sama hidup di dunia, untuk tetap menjadi garam dan terang dunia. Untuk tetap menebarkan kebaikan, menebarkan kasih. Karena memang pada kenyataannya kita harus tumbuh bersama, tapi tidak sama. Kita memang harus berada di bumi yang sama, tapi cara hidup kita berbeda. Mengingat apa yang kita lakukan dalam kehidupan, sumber kehidupan kita itu berbeda, tidak sama dengan pada umumnya. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tetap tangguh. Meskipun harus bersama-sama dengan lalang yang mungkin melakukan kejahatan, yang mungkin menghimpit kita sedemikian rupa, tetapi bertahanlah. Dengan pertolongan dari Tuhan, kita akan mampu bertahan dalam segala situasi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan. Itu adalah benih yang baik. Itu membentuk paradigma kita, membentuk cara berpikir kita. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk hidup dalam pengharapan. Jangan terkecoh dengan kenyataan kehidupan. Jangan hanyut dengan apa yang kita rasakan dalam kehidupan. Jangan hanyut dengan apa yang kita lihat ketika kita ada di muka bumi. Karena yakin dan percayalah, selama kita mampu bertahan dalam iman, dalam pengharapan, jaminan keselamatan itulah yang menjadi dasar paling utama. Agar kita dimampukan untuk melakukan segala karya dalam kehidupan kita dengan cara yang lebih baik. Karena pada saatnya musim menuai tiba. Dan sudah ada kejelasan. Lalang akan dikumpulkan berkas demi berkas dan dibakar. Sementara gandum akan dikumpulkan dan masuk ke dalam lumbung. Mari kita jaga agar kita tetap menjadi gandum yang pada saatnya akan dipanen, yang pada saatnya akan masuk dalam lumbung sang tuan, sehingga kebahagiaan kekal akan kita nikmati bersama. Kehidupan kekal akan kita nikmati bersama. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Kita memang harus bersama-sama dengan berbagai macam perbedaan dalam kehidupan, bahkan kejahatan ada di sekitar kita, tapi tetap kita tidak sama.
Oleh karena itu, setiap orang percaya adalah benih gandum. Pahami identitas diri kita sebagai orang percaya yang sudah mendapatkan jaminan keselamatan, yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan. Pegang itu sungguh-sungguh agar kita dimampukan untuk mewarnai seluruh paradigma kita, gaya hidup kita dengan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, berlakulah sebagai gandum yang tetap baik, tetap bertumbuh, tetap menghasilkan buah yang baik. Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jadilah tangguh di tengah dunia yang keras, jadilah tangguh di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, jadilah tangguh di tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yang terkesan rasa keadilan itu menjadi sesuatu yang terus membuat kita menitikkan air mata. Rasanya kehidupan tidak adil dan seterusnya. Tapi tetaplah kuat, tetaplah tangguh. Karena hanya dengan seperti itulah kita akan mampu bertahan. Yakin dan percayalah, dalam pergumulan kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir, menopang kita, memberikan pertumbuhan yang terbaik kepada kehidupan iman kita. Sehingga kita semakin dewasa di dalam iman. Amin. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kasih penyertaan-Mu nyata kepada kehidupan kami, Bapa, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Terima kasih, Roh Kudus yang terus menopang kami sehingga kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Bapa menolong kami. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati dan shalom.